Oke, mereka bergerak kesadaran. Kita percaya, kita ambil indikatornya seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa butuh waktu untuk sampai ke titik itu? Tidak ada jaminan kan? Tidak ada jaminan. Sementara mereka terus bekerja. Hari ini disahkan, besok bisa jadi eskavator ada di depan pintu rumah Anda. Jadi buat apa nunggu disahkan dulu baru bergerak? Nah, artinya apa? Tidak melihat itu secara parsial. Hari ini tolak-tolak, seberapa bisa ditolak? Besok kita pikirkan lagi setelah disahkan. Sudah pasti itu orang akan berpikir untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu jalan terakhir sebenarnya ketika itu sudah disahkan. Tapi persoalan hari ini adalah penyadaran itu kan sambil kita bergerak itu sebenarnya kan memberikan penyadaran. Kenapa? Karena di sana ada nilai kampanye sebenarnya. Ada nilai publikasi. Ibaratnya kalau bahasa orang sosiologi itu adalah fabrikasi pengetahuannya terjadi di sana. Untuk apa anak kuliah situ? Nah, ada fabrikasi pengetahuan yang kemudian. Pertama fabrikasi, yang kedua ada amplifikasi pakai pengeras suara ini. Jadi suaranya jauh lebih besar terdengar. Nah, di sanalah semestinya kita lihat. Kenapa kemudian? Ya, saya jujur saja. Saya kenal teman-teman yang ada di sini baru beberapa orang di Padang. Hari ini saya temukan di sini. Nah, ini kan sebuah pengalaman baru sebenarnya. Bahwasanya ternyata ada keinginan yang sama, setidaknya untuk keinginan mengetahui, tapi kemudian kan muara dari keinginan itu kan belum tercapai sebenarnya. Barulah kemudian ketika ada diskusi ini muaranya satu tercipta. Nah, muara berikutnya itu yang kemudian kita harus lihat gitu. Harus kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau sebatas diskusi saja, ya kemudian ya seperti itu, kita berdiskusi ya, pengetahuan kita bertambah, cuman orang di sana masih bekerja gitu. Artinya apa? Tetap harus ada gelombang penolakan. Entah itu kecil, entah itu besar, terserah. Ini saya cerita sedikit saja pengalaman. Baru sekitaran 3 atau 4 minggu yang lalu. Kan sudah lama ini di kampung. Dari mulai akhir Maret. Jadi sudah mulai banyak hal yang kemudian terbatas. Tapi niat usil itu mulai niat usil itu masih ada. Akhirnya saya menemukan satu persoalan di kota, di Payakumbuh, yang itu hanya saya diskusikan dengan teman 2-3 orang. Bikin sebuah siaran pers, tapi hasilnya satu halaman koran, Padang Express, untuk kolom kota Payakumbuh dan 50 kota. Ada persoalan, ya persoalan kampung beda ya dengan persoalan nasional gitu. Tapi ini persoalan hukum yang serius sebenarnya. Ya mau apa? Tidak ada yang mengkritik. DPRD-nya menganggap itu aman-aman saja, pemerintah menganggap itu aman-aman saja, masyarakatnya tidak tahu. Ya sudah, 2-3 orang jadi. Cukup. Ya kemudian itu, maksudnya apa yang kemudian didiskusikan tetap harus difabrikasi menjadi sebuah pengetahuan dan diamplifikasi, disebarluaskan. Kalau kemudian hanya dipendam atau sebatas diskusi saja, orang tetap berjalan. Penjahat tetap melakukan kejahatan. Kan apa yang kita lakukan sekarang kan tidak menjamin, sudah pasti tidak akan membuat mereka berhenti. Apalagi kita tidak melakukan apa-apa. Begitu mungkin. Baik. Oke, bagaimana Bung Alif? Cukup. Mungkin kawan-kawan karena tadi Bung Alif mengeluarkan statement mungkin dikritisi secara bersama tadi ya. Berarti tidak hanya Bung Fajri di sini yang boleh menanggapi dari tawaran Bung Alif tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, Bung Pram? Silakan. Kalau mau disederhanakan tadi, saya menyebutnya begini. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Omnibus Law ini lebih kolonial daripada pemerintahan kolonial. Apa itu?
dia tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tidak hanya mengeksploitasi sumber daya manusia, dia juga tidak melakukan penghormatan terhadap manusia. Kenapa? Manusia itu hanya dilihat secara kuantitas ekonomi saja. Statistik lapangan kerja mungkin bisa menurun, angka pengangguran mungkin bisa menurun. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tingkat kesejahteraan meningkat? Kalau semuanya dibayar murah, ya mungkin saja orang pengangguran jadi turun. Tapi pertanyaannya, apakah dia akan menjadi sejahtera? Belum tentu. Di Jepang itu angka pengangguran itu rendah. Tapi tahu kan kamar tinggal mereka yang 1x2 itu, yang tidur bengkok itu, di Korea pun seperti itu. Nah, hal yang seperti ini yang mesti dilihat sebenarnya. 3 hal yang krusial menurut saya itu yaitu tidak ada penghormatan terhadap kemanusiaan, mengeksploitasi sumber daya manusia, dan mengeksploitasi sumber daya alam. Dengan konteks yang lebih parah dibandingkan pemerintahan kolonial. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh negaranya sendiri. Pemerintahan kolonial pun sebenarnya hubungan dagang. Berarti negara ini harus dibubarkan. Itu pilihan. Itu pilihan. Sorry Pram, abang ngajar ilmu negara. Nah, itu pilihan. Tapi pilihan itu kemudian harus dilihat juga. Kenapa saya katakan itu? Seperti yang Pram sampaikan tadi, Indonesia butuh kerja, itu kan hal yang paling sangat emosional dengan kondisi hari ini. Dengan contoh-contoh yang Pram sampaikan. Tapi kemudian ketika beberapa isu yang kemudian tagline-tagline yang disampaikan oleh teman-teman yang melakukan penolakan, memang sulit menemukan formula yang tepat, merumuskan itu. Kalau Pram sampaikan itu di demo Serikat Buruh, misalnya di depan ratusan ribu buruh misalnya, Pram meneriakan itu, saya yakin besok paginya Pram sudah diperiksa di Polda Metro Jaya. Karena dianggap makar. Artinya apa? Kontraproduktif kan terhadap perjuangan sebenarnya. Iya. Itu kan kontraproduktif terhadap perjuangan sebenarnya. Dengan kondisi gini, meskipun secara politik kita bisa berdebat soal itu. Apalagi dalam konteks demokrasi ya suka-suka Pram. Kalau Pram tidak merasa tidak butuh negara ya silakan. Ini ada negara yang tetap berjalan. Pram sebagai warga negara dihormati hak dan pemikirannya. Tapi dalam konteks hari ini, ya hal-hal seperti itu yang menjadi persoalan. Orang diskusi di kampus saja mau dibubarkan. Apalagi kemudian jelas-jelas menentang langkah pemerintah begitu. Dengan isu yang luar biasa. Nah, dalam konteks itu kemudian saya ingin katakan lagi, tidak melihat dia secara parsial. Kedua-duanya harus dijalankan. Semua pilihan harus digunakan. Semua sarana harus dimanfaatkan. Kalau kemudian hanya melihatnya secara parsial, memang kemudian kita seakan-akan melihat ini yang benar, ini yang salah. Ini mohon maaf saja. Beberapa aktivitas penolakan sebenarnya saya pribadi tidak setuju. Tapi karena pilihannya adalah gagalkan Omnibus Law, ya sudah, terserah saja argumen mau dipakai itu apa. Akhirnya iya. Iya. Sekarang kita punya musuh bersama, menggagalkan Omnibus Law. Anda mau berargumen seperti apa, silahkan dulu. Apapun benderanya silahkan. Yang penting kita satu sikap menolak. Nah, pilihan kemudian setelah itu Anda berbeda lagi, kita bertarung lagi. Gitu. Di dalam ranah intelektual. Iya. Tidak main lapor. Nah, yang seperti itu. Ya, karena kemudian dalam ruang seperti itu kan susah sebenarnya mau mengontrol sikap orang. Orang punya kemandirian berpikir juga, kemerdekaan berpikir juga. Tapi karena ujung dan muaranya sama, ya silakan. Toh hari ini kan belum ada juga yang kemudian menjadi persoalan baru kontraproduktif. Bahkan beberapa serikat buruh yang kemudian terang-terangan mendukung kepada pemilu kan hari ini juga mengambil sikap berlawanan dengan pemerintah. Artinya kan mereka sudah punya kesadaran secara politik untuk merespon persoalan ini.
Nah, kebiasaan aktor advokasi itu salah satunya adalah suka menjudge bahwasanya orang lain itu lebih buruk daripada dia. Nah, itu yang jadi persoalan. Hari ini ya suka-suka aja. Kenapa ini mohon maaf, kenapa influencer itu banyak disenangi orang? Karena mereka selalu berada di tengah-tengah dan menjaga pangsa pasar. Kenapa mereka tidak mau bersikap? Ya karena mereka tidak ingin peluang dia digemari, peluang mereka mendapatkan endorsement itu tertutup karena sikap politik. Apakah kemudian Maudy Ayunda tidak punya pemahaman secara politik ekonomi terkait persoalan ini? Haram kalau dia tidak paham. Dia salah paham malah dia. Tapi itu akan merusak bisnis personalnya kalau dia mengambil sikap. Soalnya itu yang jadi masalah gitu loh Bang. Masalah hashtag Indonesia butuh kerja. Nah, itu Pram. Kemarin ketika Ardhito dan Gofar minta maaf, itu dimusuhi juga, dibully mati-matian. Sudah syukur mereka minta maaf. Udah syukur ya. Iyalah. Kalau mereka bertahan dengan sikapnya, saya setuju dengan ini. Akhirnya kan semua followers mereka ikut juga. Ini persoalan sederhana. Ketika menghadapi ruang massa, mereka tidak melawan kita saja itu sudah syukur. Kalau mereka ikut dengan pemahaman kita, itu sudah bonus. Bonus ya Bang. Ya. Yang penting mereka tidak menghalangi kita saja sudah. Itu sudah lebih baik. Jadi tidak perlu menghakimi orang kemudian bla bla bla. Tapi kalau mereka berlawanan, oke, silakan didebat habis-habisan. Ya. Saya sempat sampaikan begini. Kenapa komentar di Facebook atau di Instagram itu hanya goblok? Karena di ruang sempit itu adalah salah satu kesempatan yang bisa memanifestasikan seluruh kekecewaan itu adalah kata-kata seperti itu. Kan kita tidak bisa berdebat panjang, tidak bisa diskusi debat. Jadi kemudian komentar-komentar di Facebook atau di Instagram itu hanya sekedar goblok, ya itu sebenarnya manifestasi lain dari apa? Kritik dia terhadap apa yang disampaikan, meskipun tidak sebagian, tidak keseluruhan. Apa? Cuci tangan maksudnya? Nah, mana tahu permintaan maaf dari teman-teman itu kan. Iya, maksudnya begini. Orang mengkritik lalu kemudian kan menghakimi ini netizen ini yang disampaikan bla 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 bla. Kan kita sekarang bicara soal di ruang sosial media, soal kritik. Ya karena dia menyampaikan hal yang kemudian tidak dia ketahui, lalu kemudian netizen hanya berkomentar goblok. Saya ingin tidak membenarkan bahwasanya itu goblok itu adalah umpatan yang baik. Tapi mungkin di ruang yang sempit itu goblok adalah manifestasi yang paling tepat. Yang paling tepat. Iya, karena ruangnya kan sempit. Kita kan tidak bisa berdiskusi terbuka. Mau dijelaskan RUU Cipta Kerja itu ya susah juga kan sepanjang itu. 1200 Ya. halaman itu ya. Akhirnya apa? Netizen ya komentarnya goblok saja. Ya. Tapi ya itu tidak semua. Mungkin ada sebagian yang sekedar berkomentar saja kan. Nah tapi ya di luar itu semua. Sekarang hari ini mereka tidak berhadapan dengan kita saja itu sudah syukur. Jadi tidak perlu dimusuhi. Kalau mau ya tiru juga pola influencer. Mewadahi semua kepentingan, tapi karena kita sedang berjuang, yang diwadahi ya kepentingan yang sesuai dengan perjuangan gitu. Tidak kontraproduktif juga. Kayak dulu tolak Bali reklamasi tapi terima uang konser di Jakarta dari Tommy Winata kan aneh juga. Oke. Tepuk tangan dulu dong, bos. Sungguh bukan lagi ya. Tadi kalau Pram nanya ke Cupa ya, Cupa itu sederhana, bahagia, penuh cinta. Nah, Cupa itu sederhana. Kenapa saya sebagai seorang perempuan gitu, bukan lagi ya. Kenapa saya harus menolak Omnibus Law? Karena COVID-19 aja nih, dimana stay at home bahasanya hari ini gitu ya. Work from home gitu ya kan. Itu sudah meningkatkan yang namanya kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga secara domestik ya. Nah, ketika Omnibus Law disahkan, kita sepakat tadi ada statement itu menggerus ruang hidup. Setelah menggerus itu kita akan bertergantungan. Setelah itu putus, kita mau apa? Di mana Indonesia hari ini belum ramah terhadap perempuan. Dan hari ini saja itu lebih terasa di COVID-19 bagaimana beban ganda kepada perempuan.
Lalu ketika mata ketergantungan tadi itu tuh diputus, bagaimana dengan perempuan? Bukan hanya beban ganda, triple mungkin jadi 4 kali 5 gitu. Wow, saya tidak siap men. Saya tidak siap. Sederhana, bahagia dengan banyak cinta. Ya, semakin mesra, semakin seksi, semakin kita bercinta ya. BTW ini udah jam berapa men? Guys, jam ya bang ya. Itu udah penuh sebenarnya ya. Gimana nih teman-teman? Ini kesepakatan bersama lah nak. Kita tutup lalu kita mungkin diskusi lebih mesra, lebih lepas lagi ya, tidak terlalu terpatok-patok lagi dan tidak penting pakai mic lagi kayaknya ya. Nah terakhir mungkin kita mintil. Iya, kita minta closing statement dari Bung Fajri sebagai pemantik kita hari ini. Oke. Apa ya closing statementnya? Ya barangkali itu penyebar luasan pengetahuan harus tetap dijalankan, penolakan tetap harus disuarakan, lalu kemudian kita harus saling mengkonsolidasikan kekuatan. Dengan kata lain, mungkin teman-teman bisa saja berbeda sikap dengan saya, dengan apa yang saya sampaikan, tapi di ruang diskursus kita bisa membuka itu seluas-luasnya. Ya kalau kita satu pemahaman, satu nilai ya, ayo kita bergerak sama-sama. Tapi kalau kita berbeda pandangan, tidak ada persoalan. Kita pilih jalan masing-masing. Toh kalau seandainya tidak bisa bertemu secara sikap, mungkin kita bisa bertemu di meja atau di warung kopi. Ya. Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Bung Fajri tadi, maka berakhirlah diskusi kita yang tidak pernah sebenarnya berakhir. Saya Tuba Falopi, mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak tepat pada hari ini. Dalam kesempatan lain tentunya kita akan bercinta kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang, terima kasih yang telah menyediakan tempat. Kembali saya serahkan kepada Bung DWK KSK sebagai pena hitam Kota Payakumbuh. Pena hitam. Aku mau nyumbang puisi nih bang. Iya. Boleh tak? Iya. Sebuah puisi yang dirasa cocok untuk hari ini. Gian mau puisi juga? Enggak. Kenapa? Iya aja deh. Aku aja ya buat penutupan ya. Lagi mager nyanyi. Mau dengar nanti puisi ya? Puisi ini ya. Siti. Sebuah puisi dari Bio. Boleh? Habis ini wajib Siti ya, nggak mau tahu. Nggak ada lanjut dong. Sisi lain pandemi. Dia agak goyang pasti ya. Simpang dia bersatu. Makasih Bang Pral. Saling tuding di pancaroba pembawa cilaka. Panik global, skenario kambing hitam sambil tawarkan vaksinasi dan uang digital. Ini tetap tentang propaganda perang paman Sam. Tutupi panjang pertikaian versus tirai bambu lumpuhkan Wuhan. Tumpukan laba wacana nasional, berbagai media bawa narasi dari warlaba obat-obatan pencegah yang basi. Big farmasi kelepahan hadiah dari pandemi. Siapa yang akan kamu salahkan? Otoritas kebijakan petinggi teroris tidak seketat soal terorisme agama. Bagiku agamaku, bagimu agak maksa. Pandemi hadir untuk kelengkapan potongan kecil bukti bahwa manusia dan egoisme agama adalah wadah yang latah membingungkan. Tempat ibadah ditutup, tapi tamang liar bebas meraup.
pekerja asing dan keluarga pejabat sama-sama nikmat meletup. Serupa anak bawang negara yang dilindungi piala sekruk. Lalu siapa yang berani berkata cukup, lalu angkat suara untuk mengamuk? Sekolah libur, pabrik dan mal tetap buka. Rupiah terjun bebas, perampasan lahan dan korupsi melaju. Tapi tak setenar wabah corona. Mafia maskapai Garuda Grafik hilang korupsi Jiwasraya. Undang-undang Omnibus Law ada, kami menolak lupa. Oke, terima kasih. Terlalu siapa? Aku lah gua ya. Nah, terima kasih juga buat abang kita dari DKD Pos udah mampir. Cupai. Ini rokok guys. Bang, sorry bang ah. Dia bang, rokok. Kolek. 10.000, 20.000, uang juga. Sama lah. Yang mau ngerokok, kita mau surya ya. Makasih ya bang. Kok ini dong tadi? Guys, kita pukul rata surya ya. Ya guys. Kita pukul rata surya nggak apa-apa ya. Makasih ya bang. Santai. Guys, kita pukul rata surya ya. Sorry. We are